Ketemu lagi dengan saya. Gimana kabarnya semuanya? Semoga selalu bahagia dan semakin hari semakin sukses ya. Kali ini kita akan membahas update terbaru tentang Net 89 ya. Gimana kabarnya Net 89? Membernya semoga videonya cair ya. Sebelum kita lanjut tentang update terbaru ini, jika kalian belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Subscribe ini gratis, walaupun gratis Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali dari channel ini ya. Kita akan lanjutkan info terbaru dari Net 89 ini adalah pertemuan tanggal 11 April ya, di Zoom meeting kemarin ya. Kita akan merakumnya menjadi notulen meeting ya. Oke, kita akan beritahukan tentang notulennya ya. Ini adalah notulen tentang Zoom meeting dengan Pak Andreas ya, tanggal 11 April tahun 2022. Saya akan bacakan ya. Pertama, WD diakui memakan waktu yang lebih lama dari perkiraan. Selain karena banyak yang tes WD, memang progresnya diakui lambat ya. Seperti biasa ya, sudah kita duga sejak dulu ya, pasti akan terjadi molor-molor ya. Kemarin itu janji terus jadi molor, terus terakhir itu 18 Maret molor lagi. Setelah itu kan molor lagi. Ini diakui ya, WD-nya membayar waktu yang lebih lama. Lamanya kapan kan nggak jelas, nggak ada batasan ya. Apakah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 5 tahun, 10 tahun, nah kok 100 tahun pun bisa ya, karena nggak dijelaskan. Selain karena banyak yang tes WD, saya agak unik kalau ada tes WD. WD itu kan menarik uang, masa dites kan, aneh ya. Kedua, PT SMI terus monitor dan push broker-broker untuk bisa lebih cepat. Di sini saya komentari. Berarti PT SMI itu berarti kan kalau ditulis di situ kan jual e-book. Kalau di ini tidak secara langsung dia menyatakan kan jual robot trading juga. Karena kok bisa menekan broker gitu ya, aneh ya, brokernya sendiri atau brokernya orang lain ya. Karena dengar-dengar dia juga pakai broker beneran, itu langsung WD, tapi broker yang lain tersendat-sendat gitu. Menurut saya aneh, karena kalau benar-benar trading pasti saat itu juga bisa WD. Ketiga, setelah 8 minggu Pak Andreas akan minta naik limit ke broker per tanggal masing-masing broker. Jadi setelah 8 minggu Pak Andreas akan minta naik limit broker. Ini saya garis bawahi ya, kok aneh gitu ya, broker kok diatur-atur oleh Pak Andreas. Ini brokernya orang lain atau brokernya dia sendiri ya. Karena apa, selama saya mengenal dengan para trader, para broker itu pasti biasanya kalau kita WD langsung cair. Keempat, opsi kedua, kenapa ditutup tanggal 15 April? Karena permintaan banyak sejak dibuka awal Maret itu. Banyak member yang konversi ke CAD. Ke CAD itu ke Infinity Plus ya. SMI perlu impor rig lagi, perlu instalasi, perlu penyelesaian kapasitas lagi. Jadi untuk saat ini dibatasi dulu sampai 15 April ya. Jadi ketika Anda ngambil opsi kedua Infinity Plus itu ditutup tanggal 15 April ini. Berarti kalau sekarang ini tanggal 13, berarti kurang 3 hari akan ditutup ya. Jadi ini sepertinya Pak Andre, pihak Net 89 mengajak Anda untuk secepatnya untuk konversi ke Infinity Plus ya. Tapi kalau saya saran janganlah, karena kalau Infinity Plus itu berarti kan permainnya dia sendiri, kriptonya sendiri. Kecuali kalau kriptonya itu USDT, terus kriptonya itu Cardano ada, terus apa itu Bitcoin, itu nggak ada masalah sih. Karena
ketika Anda mendapatkan langsung bisa dicairkan. Tapi kalau untuk Infinity Plus itu kan buatan sendiri. Kalau saya mengatakan koin yang nggak ada manfaatnya gitu ya, karena dia masih sangat baru sekali gitu ya. Jadi untuk istilahnya orang, kalau Anda mencair Anda konversi ke situ, Anda nanti ke depannya kesulitan juga. Istilahnya orang hanya dibohongi ya, menurut saya ya. Tambahan cuma bilang ditutup tanggal 15 karena mesin habis. Datang itu 20 April, nanti ada kloter Mei sama Juni. Kalau masih nggak kebagian, nanti Oktober baru dapat lagi. Yang kloter Mei, Juni sama Oktober dapat dari upline gitu ya. Kalau saya pribadi kurang serg sih untuk opsi kedua ya, karena ini hanya istilahnya orang itu dia nggak mengeluarkan uang pihak 89 istilahnya ya. Karena untuk kripto Infinite Plus itu kan buatannya dia sendiri ya. Kita lanjut di Nuteland yang satunya lagi ya. 5. Kenapa ada opsi 3? Alasannya karena takut kalau ada yang perlu uang mendadak, jadi bisa dapat uang di muka. Ini artinya apa? Opsi ketiga adalah opsi yang kemarin pernah kita bahas, yaitu Anda akan mendapatkan uangnya dengan cepat gitu ya. Tapi ada syaratnya ya. Kenapa modelnya deposit dikurangi saldo lalu dibagi 2 lagi? Karena dana terbatas katanya ya. Jadi kalau Anda ngambil opsi ketiga, kalau dulu awal-awal kan opsi pertama video all, kapannya nggak jelas. Terus ada opsi kedua dikonversi ke Crypto Infinity Plus gitu ya. Terus yang terakhir adalah opsi ketiga. Opsi ketiga itu ketika Anda deposit 1 juta ya, terus Anda sudah dapat cuan atau sudah pernah menarik keuntungan, katakanlah keuntungannya 200 gitu ya. Anda sudah pernah menarik keuntungan 200 gitu ya. Berarti Anda nanti akan ada sisa uang 1 juta ya. Katakan totalnya Anda deposit 1 juta, keuntungan 200, berarti kan 1.200.000. Karena pernah Anda tarik 200, berarti tinggal 1 juta. 1 juta ini nanti dibagi 2, 50%, Anda dapatnya 500 ya. Ini hitungan saya ya. Nanti kalau memang ada member yang ras pendapat, silakan tulis di komentar ya. Jadi dari total 1.200.000, modal Anda 1 juta, Anda dapat keuntungan 200, sudah pernah Anda tarik 200, berarti yang akan dikembalikan adalah tinggal 1.500.000. Berarti kan tinggal di satu kan 1 juta, 1 juta nanti dipotong 50% lagi, berarti tinggal 500. Jadi kalau Anda tarik 500, berarti kan Anda cuma dapat uang kalau di total kan 700. Berarti Anda rugi 300 ya. Tidak untung lah ya ini, tapi Anda rugi. Gitu ya. Ini juga kalau Anda tidak buru-buru bisa diambil juga sih, walaupun rugi. Tapi apakah nanti akan dibayar atau tidak, kita nggak tahu ya. Di sini juga disebutkan juga dananya terbatas. Menurut saya ini juga aneh. Katanya dananya selalu ready, katanya dananya itu ditradingkan, tapi kok dananya terbatas gitu ya. Juga aneh ini ya. Karena kalau benar-benar trading itu biasanya uang bisa dicairkan saat itu juga dan tidak perlu dikonversi dalam bentuk kripto, karena kemarin itu memasukkannya bukan dalam bentuk kripto ya. Untuk kali ini SMI mencari investor yang siap take over akun, dan dana yang terkumpul dari investor-investor yang berminat untuk menjadi penjamin itu hanya sekitar 200 miliar. Jadi perlu dialokasi ya. Kalau dari statement ini dananya cuma 200 miliar, harus dibagi-bagi itu katanya sih.
Oleh sebab itu SMI sangat tidak menyarankan di opsi 3 kalau nggak super kepepet ya. Jadi opsi ketiga ini juga tanda tanya kalau saya menurut ya, karena dananya sangat terbatas gitu ya, cuma 200 miliaran gitu ya, nanti dibagi-bagi. Tapi benerkah, apakah benar nanti cepat dicairkan atau tidak, kurang tahu ya, karena kita nggak jelas juga sih sebenarnya dia benar-benar punya uang segitu atau enggak 200 miliar tersebut gitu ya. Tapi ya yang penting dicoba lah, siapa tahu gitu ya, siapa tahu ya, tapi jangan terlalu diharapkan ya. Oleh sebab itu sampai tidak menyarankan, jadi dia tidak menyarankan opsi ketiga ya. Jadi dia yang memberi opsi tapi tidak menyarankan untuk dipakai, karena SMI withdrawal PD WD all beres. SMI juga nggak mau sampai bisnis lainnya berantakan ya. Jadi dia nggak mau bisnis lainnya yang dimiliki oleh SMI itu berantakan. Bisnisnya apalagi kita nggak tahu ya, nggak disebutkan. 6. Kalau mau meeting dengan Pak Andreas juga bisa request ke aplinya, nanti dijadwalkan ya. Jadi kalau Anda pengen meeting dengan Pak Andreas sendiri sebagai owner juga bisa, tapi Anda harus request dulu ke upline-nya baru dijadwalkan. Apakah benar-benar bisa ya, kita juga nggak tahu ya. Itu adalah informasi yang terupdate dari Zoom meeting yang sudah kita rangkumkan ya. Apakah Anda masih percaya dengan Net 89? Terserah Anda. Kalau saya pribadi dalam urusan bisnis, kalau sudah dia nggak bisa tepati janjinya satu kali aja itu sudah warning. Kalau sudah 2 kali, wah itu sudah nggak bisa gitu ya. Kalau sudah 3 kali ya udah, mending kita nggak berbisnis dengan mereka gitu. Kalau saya begitu ya, karena apa? Bisnis itu adalah kejujuran, kedisiplinan dalam tepat waktu. Kalau bisnis itu nggak jujur, bisnis itu juga tidak bisa dipegang omongannya, ya udah, itu sangat berbahaya, merugikan Anda sendiri ya. Seperti ini kasus dari Net 89 itu selalu ngolong-ngolor terus kan, dari ini dan itu dan sebagainya ya. Jadi kalau saya sarankan lebih baik Anda bergeraklah. Kalau Anda punya upline, Anda pernah diajak oleh leader Anda menjanjikan sesuatu, ya Anda komplain aja ke leader Anda, siapa tahu bisa cair gitu ya. Atau Anda cepat bergerak melaporkan para leader Anda, karena sebenarnya hal semacam ini sangat simpel sih. Kita harus kejar leader yang mengajak kita, yang menjanjikan semuanya aman, semuanya tidak scam dan sebagainya, itu harus dikejar. Tapi kalau Anda mengejarnya lewat Net 89 sendiri atau SMI, itu ada 2 kemungkinan, bisa aja cair atau tidak cair. Atau bisa juga Anda menggunakan pengacara, mengumpulkan pengacara, lalu Anda bergabung di suatu komunitas, nanti pengacaranya meminta untuk hasil rampasannya nanti dibagi-bagi, itu bisa juga, tapi prosesnya sangat lama sekali. Karena itu saya lebih suka kalau Anda itu langsung ke leader yang mengajak Anda, yang menjanjikan sesuatu gitu ya. Dia tidak memberikan informasi yang lengkap, itu yang kita tagih. Kalau saya seperti itu, karena pengalaman teman-teman banyak yang cepat cair kalau kita istilahnya orang itu minta pertanggungjawaban pada leader yang mengajak kita. Itu aja informasi saya. Semoga ini bermanfaat, dan silakan share ke teman-teman yang tergabung dalam Net 89 agar mereka cepat bertindak dan uangnya bisa cepat kembali. Dan seandainya tidak kembali, semoga dapat rezeki dari tempat lain. Dan juga bisa Anda share ke teman-teman lain yang bukan member, biar mereka juga bisa melek tentang investasi bisnis yang apa ya, istilahnya bodong kalau saya gitu ya. Karena skemanya adalah piramida, di mana skema piramida adalah skema Ponzi yang cuannya berdasarkan member yang masuk. Itu aja, semoga selalu happy dan sukses, amin.